Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha di rumah? Alhamdulillah luar biasa. Al-Quran selalu di hati, dibaca, dihafal, dan diamalkan insya Allah. Are you ready for study today? Yes, I'm ready. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menerangkan materi SNR tentang pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan itu seperti apa? Wah, jika belum tahu, yuk simak penjelasan berikut. Pertumbuhan pada hewan adalah suatu proses bertambahnya ukuran dan perubahan pembentukan organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Pada video pertama, kita akan membahas tentang proses perkembangbiakan pada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna coklat. Ayam betina dapat menghasilkan telur setiap hari. Telur yang dapat dihasilkan oleh ayam betina berkisar 7 hingga 12 telur. Setelah masa bertelur, ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. Lalu, setelah telur itu menetas, maka akan berubah menjadi anak ayam. Anak ayam akan keluar dari cangkang telur. Bentuk anak ayam akan mirip dengan induknya, tapi berukuran kecil. Telur ayam akan menetas menjadi anak ayam. Dalam proses ini, anak ayam memiliki tubuh yang kecil dan bulu-bulu tubuhnya masih sangat halus. Setelah menjadi anak ayam, maka fase selanjutnya adalah ayam remaja. Nah, pada fase ini, anak ayam makan dan minum setiap hari sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar. Kemudian pada bagian ekor dan jenggernya turut tumbuh serta bulu-bulunya melebat dan kasar. Fase selanjutnya adalah ayam dewasa. Nah, pada ayam dewasa ini, sudah memiliki tubuh yang besar, bulu yang lebat, jengger, serta siap untuk berkembang biak. Dari video yang sudah kita tonton tadi, apa saja pertumbuhan pada ayam? Ada yang tahu? Wah, good job! Pertumbuhan pada ayam diawali oleh telur. Lalu, telur menetas menjadi anak ayam dan berubah menjadi ayam remaja, lalu bertumbuh menjadi ayam dewasa. Good job! Selanjutnya, kita akan menyimak pertumbuhan pada katak. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan tentang metamorfosis pada katak atau pertumbuhan pada katak. Katak sama dengan ayam, ia berkembang biak dengan cara bertelur. Induk katak biasanya bertelur di dalam air. Pada tahap ini, katak dewasa akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Telur akan menetas menjadi larva setelah berusia 21 hari, bentuk seperti busa atau gel yang berfungsi untuk melindungi sel telur dari panasnya matahari. Lalu, setelah induk katak bertelur, maka telur-telurnya akan berubah menjadi kecebong.
atau berudu. Setelah menetas, telur katak akan berubah menjadi kecebong atau berudu selama 4-9 minggu. Kecebong atau berudu akan mengalami proses pertumbuhan mulai dari bentuk tubuh, kaki, kepala, hingga organ tubuh lainnya. Fase selanjutnya, setelah dari kecebong atau berudu, maka akan berubah menjadi katak muda. Pada fase ini, mulai pada minggu ke-12, perubahan tubuh pada katak muda mulai terjadi. Paru-paru yang baru terbentuk mulai berfungsi. Tahap ini berlangsung kurang lebih 3 minggu. Katak muda sudah mulai beraktivitas di daratan dan mulai meninggalkan perairan. Fase selanjutnya, setelah menjadi katak muda, maka akan menjadi katak dewasa. Pada tahap ini, kurang dari 16 minggu, katak sudah terbentuk sempurna. Katak dewasa sudah tidak memiliki insang dan berganti menjadi paru-paru. Bentuk tubuhnya jauh berbeda dengan bentuk sebelumnya dan siap untuk berkembang biak. Nah, jadi katak itu hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Namun, ketika sudah dewasa, maka katak bernafas melalui paru-paru, bukan melalui insang. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut yuk ke pembahasan pertumbuhan pada tumbuhan. Ada yang tahu apa sih pertumbuhan pada tumbuhan itu? Pertumbuhan pada tumbuhan yaitu proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Peristiwa ini menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut semakin kompleks. Ada yang masih ingat bagian-bagian pada tumbuhan itu apa saja ya? Good job. Ada akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan didasari dengan biji. Ketika kita menanam biji, maka biji itu akan berkembang menjadi akar, lalu bertumbuh menjadi batang, kemudian daun, dan muncullah bunga. Setelah itu baru akan berbuah. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan memerlukan sinar matahari, udara, dan air untuk berkembang biak atau untuk tumbuh. Sampai sini sudah paham? Jika sudah, cukup sekian materi pada hari ini. Terima kasih soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.